tolong almari ini dijual untuk melunasi rumah sakit PKU Muhammadiyah. Padahal dia seorang istri dari pendiri Muhammadiyah. Mbah Hasyim mencuci sendiri pakaian kotor yang kepunyaan yang sekarang gurunya. berguru kepadanya. Iya, sekarang guru kepadanya. Muhammadiyah membaca no smoking artinya dilarang merokok. Yang ini membacanya NO smoking artinya merokok itu NO. Kita kalau puasanya sama, orang Madura telepon ke PBNU. Oh, iya. Kerjanya apa PBNU tuh? Kok bisa sama itu? Dua-duanya sama dalam memaknai bagaimana nilai-nilai agama dalam hal ini Islam itu harus diimplementasikan dan harus bermuara akhir pada kemanfaatan umat manusia. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Karena Islam memang agama mayoritas, rahmat Islam harusnya melintasi batas-batas. Islam agama yang membawa kerahmatan, yang bisa sejalan dengan nilai-nilai keindonesiaan. Semangat keagamaan perlu dihidupkan untuk isu kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian. Kiai Hasyim dan Kiai Dahlan bisa jadi panutan tentang Islam yang hidup di tengah perbedaan. Tapi jika perbedaan selalu disikapi dengan kekerasan, peran apa yang bisa dilakukan agama di masa depan? Inilah Mata Najwa. Belajar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemirsa, seorang sejarawan muda pernah berkata, yang kita hadapi saat ini adalah krisis nilai, terutama nilai keteladanan. Dan kalau bicara nilai keteladanan, rasanya saat ini susah mencari hal itu dari yang masih hidup. Dan kalau susah mencari yang masih hidup, berarti mari kita pulang ke rumah sejarah dan menghidupkan mereka yang sudah wafat untuk belajar nilai-nilai keteladanan itu. Dan rasanya tidak ada lagi tempat yang lebih pas untuk belajar nilai-nilai keteladanan dari dua guru besar umat selain di Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan saya ingin panggil untuk bergabung bersama saya di sini pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang yang juga cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Solahuddin Wahid atau Gus Solah, dan juga Ibu Siti Hadiroh, cicit dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga Ketua PP Aisyah Muhammadiyah. Kita sudah menyusun profil, paket singkat, apa-apa saja yang dilalui dari perjalanan dua tokoh ini. Kita akan lihat videonya. Pertama kali kita akan lihat video profil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan berikut ini. Nama aslinya Muhammad Darwis, lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Sebagai tokoh pembaharu Islam, Ahmad Dahlan berani melawan arus dan menjadi tidak populer, termasuk ketika harus beradu argumen dengan ulama konservatif di sekitarnya. Saat berhaji di Mekah, Ahmad Dahlan belajar ilmu geografi dan astronomi. Ahmad Dahlan pernah menghadapi tentangan sengit saat hendak memindahkan arah kiblat masjid di Keraton Yogyakarta. Ulama setempat menuding hal itu terlarang. Ahmad Dahlan dengan keilmuannya bersikukuh arah kiblat masjid itu salah. Sejak mendirikan Muhammadiyah pada 8 November 1912, organisasi ini berhasil membangun sistem pendidikan dan sekolah dari TK hingga perguruan tinggi. Tercatat saat ini sudah lebih dari 10.000 sekolah Muhammadiyah dari TK sampai SMA dan 172 perguruan tinggi. Nama pemberian orang tuanya adalah Muhammad Hasyim, terlahir di Jombang, Jawa Timur, 14 Februari 1871. Sempat belajar agama di Mekah selama 6 tahun dan kembali pada 1899 dan mendirikan pesantren Tebu Ireng. Hasyim Asy'ari bersama para ulama menyerukan resolusi jihad melawan penjajah. Tebu Ireng mengirimkan pasukan Hizbullah pada peperangan di Surabaya 10 November 1945.
Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Hasyim merupakan satu-satunya kiai di NU yang bergelar Hadratus Syekh, artinya Maha Guru. Orang mengenalnya sebagai kiai yang produktif menulis. Sebagian besar tulisannya berbahasa Arab, meliputi berbagai bidang keilmuan seperti tasawuf, fikih, dan hadis. Itu dia tadi sekelumit. Itu sekelumit fakta-fakta yang sudah banyak diketahui umum. Saya mengundang Gus Solah dan Ibu Siti Hadiro di sini karena kita mau tahu apa yang belum orang lain tahu, yang belum ada di buku-buku sejarah. Yang paling mengesankan ya, Kiai Hadi Ahmad Dahlan itu adalah sosok yang sederhana, kebapakan ya, dengan cucu-cucu, dengan itu pokoknya itu seorang imam keluarga ya. Dan yang paling belum pernah dian itu bagaimana kepeduliannya Kiai Dahlan itu terhadap perempuan ya. Sehingga anak-anaknya yang perempuan, istrinya itu hanya sampai ongko loro ya istilahnya, sekolah ongko loro. Akan tapi anak-anaknya perempuan itu harus pandai, harus sehingga disekolahkan di netral school, sekolah Belanda. Kesederhanaan, adakah contoh hidup sederhana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang seperti apa? Kiai Dahlan itu nggak punya apa-apa. Sampai waktu mau meninggal dikumpulkan anak-anak dan cucu-cucunya. Mengatakan begini, aku nggak punya apa-apa harta yang akan saya tinggalkan kepada anak-anak cucuku. Aku hanya punya Muhammadiyah. Aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Ini yang kesan yang paling mendalam pada keturunan anak cucunya Kiai Dahlan. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan dari Muhammadiyah. Ya. Salah satu contoh ini, ketika istrinya Siti Walidah itu sakit, dia mondok di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Setelah sembuh, dari pimpinan rumah sakit mengatakan, Nyai sudah sembuh, silahkan pulang Nyai. Nyai tidak usah memikirkan biaya rumah sakit. Apa jawab Nyai? Ya, Nyai mengatakan begini, aku ingat pesannya Kiai Dahlan. Saya harus menghidupi Muhammadiyah. Obat yang untuk saya kan Muhammadiyah beli. Cuntik yang untuk saya Muhammadiyah beli. Ya. Sehingga saya enggak mau digratiskan. Setelah dilihat, ternyata uangnya enggak cukup untuk membayar di rumah sakit. Apa yang terjadi? Dia memanggil anaknya yang paling kecil Zuharoh, tolong almari ini dijual untuk melunasi rumah sakit PKU Muhammadiyah. Menjual lemari untuk melunasi tagihan. Almari untuk melunasi. Padahal dia seorang istri dari pendiri Muhammadiyah. Saya mau ke Gus Solah. Kenangan yang paling sering dibicarakan dalam keluarga Gus tentang Mbah Hasyim. Mbah Hasyim itu orang yang berani. Saya pikir sama dengan Kiai Ahmad Dahlan, orang yang punya keberanian. Mendirikan Tebu Ireng itu kan di seberang pabrik gula. Sehingga di tempat itu kalau habis menerima uang, para pekerja itu menghabiskan uangnya di situ dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan agama. Kemudian Mbah Hasyim mendirikan pesantren di situ dan akhirnya juga harus berhadapan dengan katakanlah kalau sekarang preman gitu kan. Tapi memang sengaja memilih lokasi daerah hitam Tebu Ireng untuk justru mendirikan pesantren betul, di situ. Dan sampai dibakar akhirnya pesantren itu oleh preman yang dibantu oleh Belanda gitu. Keberanian itu yang menonjol. Yang saya juga pernah baca adalah bagaimana sikap sangat menghargai, menghormati guru-gurunya. Iya, betul. Jadi bisa dibagi banyak mahasiswa di sini supaya hormat pada guru dan dosen. Ini titipan pesan Pak Rektor, suruh bahas itu. Seperti apa Gus rasa hormat Kiai Hasyim? Jadi kan Kiai Hasyim kan berkeliling ke banyak pesantren. Kemudian setelah beliau cukup mendirikan pesantren dan cukup dikenal, maka kalau Ramadan itu pengajian hadis Bukhari itu didatangi oleh banyak sekali kiai ataupun pengikut itu. Nah, di antara yang mau ikut ngaji itu
ada yang dulu pernah jadi gurunya. Jadi Kiai Hasyim pernah mondok di tempat itu. Nah tentunya beliau tidak mau ya. Tidak mau kok, bagaimana dulu Bapak kan guru saya kok sekarang belajar gitu. Akhirnya berdebat ya sudah dengan syarat nggak usah apa-apa nanti dilayani. Makannya dilayani oleh santri dan pakaiannya pun akan dicucikan gitu. Suatu malam ada seorang kiai yang bangun melihat ada orang mengambil pakaian-pakaian kotor yang mau dicuci. Kiai ini kepengen tahu siapa yang nyuci ini. Dia ikuti itu semua. Ternyata yang mencuci itu Mbah Hasyim sendiri. Mbah Hasyim mencuci sendiri pakaian kotor yang kepunyaan yang sekarang gurunya. berguru kepadanya. Iya, sekarang berguru kepadanya. Itu kan menunjukkan sikap tawaduk ya, sikap yang sangat menghormati gurunya. Jadi sedemikian tawaduknya sampai kemudian mencucikan dan sebagainya. Ya. Apalagi Gus, kisah tentang Mbah Hasyim yang mungkin orang belum tahu. Mbah Hasyim kan belajar di pesantren Bangkalan Kiai Khalil ya. Tidak hanya Mbah Hasyim, banyak sekali yang lain. Nah suatu peristiwa Bunyai itu murung. Kiai Hasyim tanya kepada Kiai Khalil, kenapa Bunyai kok sedih gitu. Cincin kawinnya itu jatuh ke jamban. Akhirnya Kiai Hasyim masuk ke jamban mencari itu. Dan itu cukup lama. Gitu. Mencari cincin kawin itu? Cari cincin kawin itu. Itu kan luar biasa. Rasanya segini nggak ada yang mau kan. Bu Solah, tadi disebutkan Kiai Ahmad Dahlan sangat peduli pada perempuan. Iya. Menghormati perempuan. Adakah hal-hal yang serupa, yang sama, yang juga Gus Solah ketahui tentang Mbah Hasyim? Iya. Jadi putri pertama Mbah Hasyim itu Bunyai Khoiriyah adalah seorang mendirikan pesantren juga. Dan beliau terkenal maju berpikirnya. Beliau pernah mukim di Mekah dan mendirikan sekolah selama mungkin 30 tahun. Mbah Hasyim juga memberikan kesempatan kepada siapapun juga putri-putrinya yang memang mau bersekolah gitu. Nah ada juga cerita yang agak menarik gitu ya. Betapa tawaduknya Mbah Hasyim itu. Suatu hari beliau dengan Bunyai ini ada masalah gitu. Akhirnya Bunyainya marah gitu. Saking marahnya Mbah Hasyim tuh duduk begini misalkan gitu. Ditaleni, diikat pakai stagen gitu. Ya. Iya. Yang ngikat Bunyai. Bunyai. Ngikat Kiai Hasyim Iya. pakai stagen. Dan Mbah Hasyim enggak melawan. Nurut istri. Dia diam saja gitu. Wah, harus didengar ini Bapak-bapak. Sampai Bu Khoiriyah tadi putrinya yang tertua datang kemudian dibuka gitu. Jadi sangat menghormati perempuan. Menghormati perempuan Ya. dan cinta luar biasa pada Mbahnya. Ya. Umur 15 tahun beliau itu sekolah dan memutuskan untuk pulang ke rumah karena kepingin memperbaiki masjid di kampungnya. Sangat sederhana sekali. Jadi saya ingin memberikan sebuah perspektif pandangan, sudut pandang baru kepada masyarakat Indonesia tentang andil kaum agamis terhadap